Gus Jazuli saya akui support karena berani tawasul bil haqqi kepada Gus Baha. Yang mana Gus Baha, saya dengar Gus Baha mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya nasional kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari Ba'awi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, saya kalau menurut saya itu sudah tepat gitu, karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik, ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Jadi saya juga yakin Gus Baha itu belum menekuni ilmu kenasaban, karena mungkin pada waktu itu tidak ada orang yang soro gampangannya debakul mayokno ilmu nasab kan belum payu. Sangat saya sanjung sekali ya. Gus Aziz mengingatkan Gus Baha yang levelnya lebih tinggi. Saya sendiri juga termasuk orang yang pengagum Gus Baha. Tapi ya tidak perlu kagum terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Hudhori juga mengapresiasi keberanian Gus Aziz Jazuli mengomentari Gus Baha karena statementnya mengeluarkan satu pernyataan tentang nasab Wali Songo kemudian disambungkan ke jalur Basaiban. Padahal menurut Gus Aziz Jazuli tidaklah benar sama sekali apa yang dikatakan oleh Gus Baha tersebut menyangkut pembahasan nasab Wali Songo. Kiai Hudhori berpandangan Gus Baha itu tidak terlalu pakar dalam keilmuan nasab apabila bersinggungan dengan naskah kuno, manuskrip klasik Wali Songo yang hanya itu dapat diriset oleh ahli dan pakarnya saja. Kendati pun demikian, Gus Baha memang orang alim, baca kitabnya luas, terutama ahli dalam bacaan ilmu fikih dan juga ahli tafsir. Akan tetapi, cakap membaca tidak cukup, ia harus dibarengi dengan filtrasi, berpikir, riset, mengkomparasi literatur yang serumpun untuk mendapatkan suatu pengetahuan holistik dan integral. Kiai Hudhori mendukung Gus Aziz Jazuli dan mengoreksi Gus Baha yang mengeluarkan statement tentang Wali Songo tidak dalam konteks keabsahan literatur yang dibacanya. Artinya membicarakan tentang nasab Wali Songo yang dilakukan oleh Gus Baha itu literaturnya tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan nasab Wali Songo, sehingga langsung dikomentari. Kalau dalam bahasanya Gus Aziz itu diluruskan oleh Gus Aziz terkait dengan pernyataan statement dari Gus Baha tentang Wali Songo. Nah untuk itu teman-teman mari kita simak komentar dari Kiai Hudhori kepada Gus Baha dan mengapresiasi keberanian Gus Aziz Jazuli. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Yang perlu kita syukuri karena umur itu suatu modal yang tidak terhingga untuk kesempatan, baik kesempatan yang berupa ibadah maupun kesempatan yang tidak berupa beribadatan. Ya, karena itu patut kita syukuri. Kemarin saya melihat di YouTube itu melihat dan mendengar kupasan dari Gus Aziz Jazuli, yang Gus ini juga saya anggap sebagai seorang yang alim di dalam bidangnya. Karena alim itu ya tidak semuanya ilmu akan dimilikinya. Karena kekuatan kita, otak kita, waktu kita sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, di atas langit pasti ada langit. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang yang alim tetap ada orang yang lebih alim. Karena kita ingat bahwa ketika Nabi Musa itu ditanya orang atau bahwa siapa yang paling pandai di Bani Israel, Nabi Musa, wah, mengatakan pemberikan diri, dia yang paling pandai. Tapi
ternyata di dalam lapangan, ternyata juga masih ada makhluk yang ilmunya mungkin melebihi Nabi Musa. Tapi jangan disalahgunakan pendapat ini. Ada seorang dosen yang menerangkan kepada murid, kepada mahasiswanya, bahwa Nabi Musa tidak menjangkau ilmunya Nabi Khidir. Itu ya kurang tepat, tidak boleh. Karena Nabi Musa itu punya level yang lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir saja sebagai Nabi itu masih mukhtalaf. Dia mengatakan wali, dia mengatakan Nabi. Kalau Nabi Musa, Nabi yang bukan sembarang Nabi, yaitu kelompok ulul azmi. Kalimullah. Wow. Tidak sepede-sepede. Tapi bagaimanapun rasa bangga diri dengan ilmu itu jangan terlalu keblacut. Terblacut aja. Karena kita harus menengok ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Bahwa mungkin sepandai-pandai orang di dunia ini masih, kalau kita tahu itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Misalnya spesialisasi masalah ilmu. Seorang yang alim di dalam bidang kitab-kitab misalnya. Tapi tidak sealim dengan B.J. Habibie yang alim dengan masalah engineering. Ini manusia. Jadi ada batasnya. Orang yang ahli ilmu kitab hikmah itu ya lebih alim daripada orang yang tidak ahli kitab hikmah. Misalnya sudah mendalami, mempelajari di dalam kitab Sirrul Maknun. Wah, ini kalau bisa Sirrul Maknun itu bisa atraksi yang luar biasa, seakan-akan seperti mukjizat. Oh, seakan-akan, bukan mukjizat. Kalau kita mempelajari kitab itu Samsul Ma'arif misalnya, itu juga mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang tidak mendalami kitab Samsul Ma'arif. Saya guyon-guyon matan itu menyumbari kiai yang melete misalnya, ada kiai melete di Kabupaten Rembang misalnya. Jadi saya tantang suara guyonnya, kalau bisa membaca kitab saya halaman ini, waduh, pulang saya suruh dan paham loh, bisa membaca dan paham dan saya praktekkan. Pulang akan saya hadiahi mobil saya dan akan saya cium delamaannya seperti bahasanya, tidak hanya tangannya. Ya, sangat saya itu. Saya pandang, saya lihat ini sementara kok belum ada, saya kira mungkin yang belum ada ini di Kabupaten Rembang. Itu yang halaman ini yang tak percaya nanti bisa ada ke rumah saya atau bagaimana ada mediator yang menemukan. Saya yakin tidak bisa memahami ini. Meskipun berkah-kah sudah menjadi profesor, mungkin tidak bisa juga karena bidanya tidak sama. Kullun muyasarun lima khuliqala. Yang orang itu punya kekuatan. Dengan Nabi Muhammad saja, Kanjeng Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah disurvei terjadi di lapangan, ternyata Nabi kalah. Akhirnya Nabi ya antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah ini ya, kepada Gus Aziz Azuli saya acungi jempol, bagus, karena sudah bisa memberanikan diri, memberanikan untuk tawasau bil haqqi kepada yang seseorang yang mungkin oleh figur orang yang terpandai. Gus Jazuli saya akui jempol karena berani tawasau bil haqqi kepada Gus Bahak. Yang mana Gus Bahak saya dengar kemarin entah dari YouTube mana itu mengatakan, Gus Bahak mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya nasional, kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari Ba'alwi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, kalau menurut saya itu sudah tepat itu, karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik, ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Bahak. Jadi saya juga yakin Gus Bahak itu belum menekuni ilmu kenasaban, karena mungkin pada waktu itu tidak ada orang yang soro gampangannya debakul mayokno ilmu nasab kan belum payu. Yang soro bakul kan usumnya bakul bakso ya harus betul bakso, usumnya bakul cireng ya harus cireng. Nah, ini karena maka dia ada tertarik untuk
mempelajari ini. Yang dipelajari mungkin kedalaman ilmu Al-Quran, kalau di Quran, apa tafsir asal hadis berapa misalnya. Ini yang jadi kalau masalah sistem penelitian, metodologi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah studi komparasi dan studi korelasi, ini kan belum perlu. Komparasi itu perlu karena untuk membandingkan itu kan harus komparasi. Jadi ada mukobalah dan virus corona yang jadi bisa tidak hanya satu buku yang dipelajari dibandingkan. Ada perbedaan kan, ini ikhtilaf ini soalnya yang milih yang mana, yang rojih mana, yang marjuh mana. Ini kita kalau seorang ulama itu harus itu, jangan hanya takdiru riwayah tapi harus takdimut diroyah alar riwayah. Jadi tingkatannya kalau orang awam tingkatannya pengajian rame-rame. Kalau uang sudah lumayan ini ngaji. Kitab kiai ini moco, ya kiainya membaca kitab, santrinya membawa pulpen dengan kitab. Ya ini ngaji belum. Kalau setingkat lagi di tingkatan pengkajian, wah ini mengapa begini. Nah ini seakan-akan seperti dialog sebenarnya. Ini saya berani begitu ini karena juga saya tahu riwayat Gus Baha bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua dia adalah junior saya di Fakhriyah. Tahun 70-an itu saya sudah di Fakhriyah nyucup ilmunya Mbah Khim yang dia itu dianggap mbahnya Gus Baha. Nah itu. Maka tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Baha untuk ya hati-hati dalam berbicara karena terjadi asrotun bilisani, asroh. Bukan sapulisan, bukan itu asroh. Menurut pendapatnya ini benar, tapi setelah diteliti orang lain dianggap tidak benar. Akan terjadi terus ada perbandingan, ada balance. Ini bagus sekali Gus Aziz ini. Maka kemarin saya dengar lagi dari Madura itu mengkritisi Gus Baha. Itu. Nah ini juga bisa ditiru. Banyak sekali kitab dulu. Misalnya Imam Al-Jubai terus dikritisi oleh Imam itu yang Asy'ari, kan muridnya lah. Itu murid kepada guru saja masih boleh mengkritisi dengan cara adab sopan, ya dengan ya perkataan yang baik, ya, kaulan karima, kaulan layina, ya. Ini penting dan jangan sampai terjadi istilahnya nggelakno wong, ya. Nggelakno wong atau ini penting sekali. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan, sedangkan adalah figur publik seperti Gus Baha yang sudah terkenal top itu kan figur publik. Karena jangan mentah lagi nih. Karena itu sangat saya sanjung sekali ya. Gus Aziz mengingatkan Gus Baha yang levelnya lebih tinggi. Saya sendiri juga termasuk orang yang pengagum Gus Baha. Tapi ya tidak perlu kagum terlalu lebih-lebihan. Karena itu takdir Allah ngono, enggak usah gumun. Allah memberi. Harus gumun kepada Allah, harus gumun diberi otak yang cerdas, diberi otak yang itu memirunya bagus. Ya kan? Ya alhamdulillah kita punya putra Rembang terbaik. Oh, kan bisa kita bangga juga. Nah, karena ayahnya juga saya kenal dulu sudah di Sundangwaru, Baha Narukan, bolo dewe, konco dewe. Ini saya sangat salut sekali kepada Gus Aziz yang sangat betul luar biasa ini Gus Aziz ini. Orang yang berani mengingatkan orang yang sedang yang asroh ya, kepleset karena setiap manusia itu punya mahalul khata' wa nisyan, punya salah itu. Boleh salah tapi jangan bohong. Kan gitu ada. Boleh salah tapi harus mengakui kesalahannya. Enteng. Kalau mengaku kesalahan itu enteng nanti, umumnya enteng. Maling ngaku enteng. Oh sorry mas, oh, enteng. Tapi kalau ngongkok, seperti yang terjadi sekarang ini, diingatkan orang-orang bahwa sewu ini kan sudah kadung kacau ya, kadung kocak. Kamu adalah tidak keturunan Nabi, malah orang direnungi, dipelajari, isinya ngamuk-ngamuk, nantang-nantang. Wah, terus mengatakan orang yang mempelajari itu yang malah dikaratkan
jajal itu kan tidak sportif lah. Sepertinya kalau makalah dengan makalah, besi dengan besi. Jangan orang membawa pring kecil, kamu gawakan pedang, ya tidak imbang. Ya. Di atas langit itu kata Kiai Hudhori Burusan masih ada langit. Meskipun Gus Baha itu alim luar biasa, pakar dalam studi disiplin keilmuan fikih dan tafsir, tetapi pada yang lain tidak mesti itu juga alim. Kalau soal membaca kitab, Gus Baha itu tidak bisa diragukan. Tetapi sekedar membaca, tidak melakukan komparasi, riset, meneliti terkait dengan mengapa pengarang itu mengatakan demikian, kemudian cantolan pendapatnya juga kepada siapa, rujukan kitabnya juga kemana. Kalau tidak dilakukan semacam penelusuran, riset, artinya kalau dalam bahasa akademisnya berpikir setelah membaca, ini akan tidak bisa dijadikan semacam pedoman tunggal, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pemahaman seperti ini. Makanya Kiai Hudhori mengapresiasi langsung kepada Gus Aziz Jazuli karena sebenarnya berani saja. Berani mengkritik, meluruskan pemahaman Gus Baha, tanda kutip yang berkaitan dengan nasab Wali Songo dan sedikit berkaitan dengan Ba'alawi. Itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan pandangan komentar dari Kiai Hudhori yang barusan kita simak, silahkan tulis kalian di kolom komentar pendapat-pendapatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.